di sini teman-temannya Luis Tarot, ada Tika dan Hasan. Asik nih kayaknya nih kalau hujan-hujan gini nih, lagi hawa seperti ini, kayaknya kita ngobrolin tarot sambil nanti buka-buka tarot juga. Terus kita biar bagaimanapun tetap kita belajar juga. Terus kita ngomongin pengalaman juga. Jadi jangan banyak ngomong, kita langsung aja sekarang ya. Ntar bosan yang nontonnya kan. Ya kita mau mengulik dulu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang banyakan orang tuh, kenapa sih mesti tarot? Apa sih tarot itu gitu? Kalau saya pribadi setelah dari 2008 saya bukain tarot orang-orang yang datang sama saya, banyak sih permasalahannya banyak. Dari mulai permasalahan kisah cinta, dari permasalahan keuangan rezeki, dari permasalahan bisnis dan lain-lain gitu. Jadi definisinya tarot itu sangat membantu, dan kenyataannya sampai saat ini makin berkembang, jadi tren, jadi kebutuhan juga, jadi sesuatu yang dicari juga. Akhirnya media tarot bisa menggantikan sesuatu yang orang butuhkan untuk menenangkan, untuk ada solusi bagi mereka yang datang ke kita. Banyak ini ya, bisa diaplikasikan ke banyak deh kenyataan yang saya alami dari permasalahan yang datang ke saya gitu. Gimana kalau menurut Tika? Kalau Tika tuh melihatnya di zaman sekarang ini, Hasan juga gimana tarot itu? Siapa dulu nih? Tika dulu. Memang cukup membantu dalam menginterpretasikan jiwa kita sendiri yang dimanifestasikan melalui kartu. Iya. Jadi tuh yang datang kan harus cocok dulu nih sama kita yang mau membacakan arti dari ini kan, kartu tarot nih kan. Mungkin yang melihat nih sekarang nih kayak gini nih, isinya ada 78 tuh. Ya kan? Nanti ada kartu yang menyatakan yang datang sama kita itu bilangnya, si pembaca tarot, jangan sedih karena dia juga kangen lah sama kamu gitu. Misalnya ya pengalaman saya ya gitu. Terus kalau pengalaman Tika gimana selama membantu orang minta dibacain? Tadi kan saya contohnya gitu, dari tarot tuh bisa bikin senang orang juga loh. Sejak mengikuti kegiatan tarot bersama Ibu Louis dari Zoom, memang sedikit banyaknya saya jadi mengetahui mengenai arti dari atau makna dari tarot tersebut gitu, yang kebetulan memang resonate juga dengan orang yang sedang minta diramar itu. Dibacain. Iya. Terus Hasan gimana? Ya, jadi kesimpulannya gitu ya. Jadi jadi orang yang mau dibacain itu rata-rata kebanyakan orang-orang yang sedang mengalami kebingungan ya. Rata-rata rasa ingin tahu, rasa ingin tahu, penasaran, atau tanpa dia juga nggak mau tahu gambar apa sih itu, gambar apa, pokoknya dia percayakan sama si pembaca. Biasanya ya ini yang mau datang itu ya berarti yang kadang-kadang yang suka ada masalah banyakan ya. Yang mengalami kebingungan atau lagi ada masalah dengan seseorang ya. Jadi bingung harus bersikap seperti apa, yang terbaik itu seperti apa ya. Kadang-kadang kita dari sisi ini bisa dijelaskan dari ini kan ada arti-arti dalam setiap kartu ini, ada arti-arti, dan yang bisa memahami ini si pembaca kartu tarot. Kamu juga kan berdua kan, gitu. Saya aja kan. Jadi membaca kartu tarot itu biasanya bisa menjadi solusi buat kita yang lagi bingung mau bersikapnya harus seperti apa nih gitu, untuk menjalani masalah-masalah yang sekarang. Apa poin-poin yang harus kita lakukan, kadang-kadang kita bisa temukan di sini gitu. Jalan-jalan yang terbaiknya seperti apa, yang harus keputusan-keputusannya harus seperti apa. Nah, ini bisa. Nah, misalkan nih Tika, coba bukain dong, kita berdua mau tahu ini nih soal
Ini kisah kasih cinta kita berdua. Coba. Dan kisah kasih cinta kita berdua. Gantian. Ya. Nah, ini berarti. Nah. Berarti ini cinta dan sayang dia. Ini contoh, salah satu contoh contohnya nih. untuk meramal ya. Ini Cinta ramal. dan sayang. Jadi maksud ramalan itu bukan berarti yang musrik-musrik ya. Ini yang dimaksud ramalan ini seperti apa namanya, membaca situasi, kondisi ya yang sekarang terjadi bisa berakibat. Rasa atau ingin tahu yang sebetulnya ke depan. kita sendiri nanya sama diri kita sendiri nggak tahu jawabannya. Heeh. Jadi kita datang nih. Kita nggak tahu, nggak Misalkan diri sendiri nggak tahu. Misalkan nih kita bertiga lagi ngobrol-ngobrol nih, Tika juga udah ini ya, ada kemauan yang tinggi sekali untuk Belajar. untuk kita semua bertiga belajar loh ya. Belajar Kita tetap sama-sama. masih belajar. Selalu karena belajar terus ya. apapun yang kita dapatkan itu, di mana kita masih ada niat untuk belajar tuh, betapa kita tuh belum apa-apa loh ya, kita belum apa-apa. Jadi di sini aja kita temanya belajar dan menuangkan pengalaman kita di obrolan ini gitu ya. Sekarang kita ini ya, ceritanya mau nanya, ini cowok ini sebenarnya cinta dan kasih sayangnya maksudnya gimana sih, Bu? Coba Bu bukain, Bu, berapa Bu? 3. 3. Sebenarnya 6. Kalau saya Terserah. 3, berarti saya 3 dia 3. Boleh. Enggak dong, kan saya yang nanya. Oh, Ya kan ya, saya yang nanya ya. Oke, 3 ya Bu, cinta dan kasih sayang dia ke saya ini Bu, cowok nih. Oke Bu ya. Yang mana aja ya Bu ya? Langsung buka. Ya. Oke. Apa nih cowok Bu? Bacain Bu, kenapa nih dia? Kartu kiri. Kenapa nih Bu nih yang sebelah saya Bu? ini sosok Pak Hasan ya. Ini mungkin memang perlu untuk lebih terbuka lagi kepada Bu Luis ya. Ini Demung harus pakai ini nggak ya? Sih, soalnya saya juga masih belajar ya. Saya nggak sebagai apa-apa. admin masih belajar ke Bu Luis. Mungkin banyak yang perlu dibimbing gitu dari saya. Sama, saya juga belajar. Kita bertiga sama-sama belajar ya. Jadi gimana? Jadi tuh? keluar kartunya ini, ini, Mm-mm. ya kan? Ini. Nah, ini kalau kartunya saya, pikiran saya katanya. Ke saya. Pikiran saya. Ngomong dia suami saya. Begitu. Jadinya Istilahnya masih ada mimpi-mimpi dari Pak Hasan yang memang ingin direalisasikan dan membutuhkan partner, karena selama ini beliau menjalani ini mungkin ada beberapa hal yang tidak diungkap mengenai impian-impian itu, maka dari itu harus lebih terbuka ke Bu Luis agar visi misinya bisa kompak dilaksanakan agar tujuannya tercapai. Oke. Kasih khayalanmu. Makasih ya. Nah, itu dia tuh artinya. Kalau mau Jadi terbuka kalau nih, misalkan ini artinya sebenarnya kalau ini kan arti kata saya, pikiran saya ini saya suka pusing sebenarnya. Tuh, suka pusing sama istri saya tuh. Suka apa namanya, suka nggak jelas, tiba-tiba suka marah gitu, kalau nggak jelas kadang-kadang. tiba-tiba Apa sih maunya sebenarnya? Itu kadang-kadang. tiba-tiba saya suka berlebihan ya. Tiba-tiba suka ngambek. Nah, Mungkin rata-rata ya perempuan ini juga kebanyakan begitu ya, curhatan bapak-bapak. Betul nggak sih, dari apa yang saya baca, mungkin Bu Luis yang lebih kompeten dalam membaca kartu tarot gitu. sama aja kita bertiga, sama aja saya juga belajar. Jadi memang bisa juga di sini semua belum terlampiaskan nih, ya Pak Hasan nih dalam berumah tangga dengan saya, semuanya belum terlampiaskan dia. Maksudnya terlampiaskan dalam hal apa aja gitu, bekerja, dalam hal memahami satu sama lain dan lain-lain. Pada dasarnya dia niatnya selalu baik dan bertanggung jawab. Ini menurut saya ya. Terus begitu memang suka gampang ini juga emosi dan menyerah.
gitu. Jadi ini bisa digabungkan semuanya di 3 kartu ini. Ya ini memang perjalanannya gitu. Bukan memang saya juga melihat gitu ya keseharian, tapi memang aplikasi dari bacaannya dari saya seperti ini gitu. Jadi yang penting ya kalau saya sih, kalau memang saya minta dibacain, saya lihat ini aja deh. Niatnya selalu baik dan tanggung jawab itu aja. Tapi ini bukan sesuatu yang ini ya suatu pengkhianatan atau apa, bukan gitu ya kan. Perempuan di mana-mana gitu kan. Kalau mau disayang sama cowok kan nggak mau dianatin gitu. Sekarang lihat sayanya dong, nanti gantian. Lihat sayanya ke dia dong. Ya berapa dia nentuin Sama kan? Sama dong. Jadi udah ngerti belum yang tadi? Ya nggak apa-apa, nggak usah ngerti nggak apa-apa. Maksudnya biar nggak ngerti, tapi maksudnya itulah tanya jawab kalau mau tahu di bacaan tarot. Itulah gitu. tarot sebenarnya bacaannya kurang lebih nggak ada yang mistis-mistis sebenarnya, berdasarkan psikologi ya, kebiasaan. Nah itu Tika, kalau saya ke dia. Kita buat nih kartunya. Kacau dia. Apa itu Tika? Kalau saya ke dia. Iya, memang masih berkaitan dengan yang tadi dibicarakan, perlu untuk saling terbuka. Iya, di sini perlu untuk saling terbuka, perlu dapat mengendalikan ego gitu ya. Di sini ini perlu dicangkul nggak? Dicangkul satu lagi. Oh boleh, boleh, tergantung terserah yang si pembaca. Ya di sini memang setiap rumah tangga pasti ada kendala-kendala yang datang gitu ya, itu wajar gitu ya. Memang untuk itu setiap peran suami dan istri harus bisa sama-sama sabar dalam menjalani rumah tangga. Penuh kesabaran, doa, dan juga ikhtiar gitu. Dengan begitu tujuan rumah tangga akan tercapai. Ya, ini juga berlaku untuk hubungan dengan pasangan kita, misalnya dengan pacar. Memang itu kunci sukses dalam melakukan hubungan percintaan. Aduh, so tau banget. Bukan so tau, pokoknya kita mau happy. Nih, kebanyakan pikiran wanita. Mikirin ini kapan sih ini suami gue nih bisa dapat ngasilin duit nih tuh. Pikirannya nih, tuh pikirannya mentok mulu tuh. Ini laki gue kenapa sih? Kapan sih dia mau ngasih gue begini nih tuh. Tapi walaupun begini dia ngelihatnya kita tuh Memberi doa. tetap Walaupun keselnya tetap mendoakan. Tuh dia mau punya Punya jadi rumah, saya tuh seperti punya ini mobil, tuh. punya pesawat jet. Oke. Terus saya nih sekarang nih. Gantian nih, ayo dong bahasan. Jadi gitu ya obrolan kita nih bertiga. Obrolannya, Semoga jadi apa nanti namanya? siapapun yang mempunyai suatu pikiran tentang tarot ya kayak gini tarot gitu. itu. Ya, jadi apa namanya? bukan sesuatu yang Tarot tuh asik. asik. Gitu. Kayak ngobrol-ngobrol sebenarnya. Tarot tuh asik. Ngobrol-ngobrol sama cari wawasan baru lah. Iya. Wawasan baru lewat media ini. Yang tadi kan akhirnya Tika Wawasan bisa yang bisa menceritakan akhirnya. wawasan yang bisa timbul mengikuti zaman juga sih. Jadi ada wawasan baru, ada bacaan baru, ada apa namanya? Obrolan kita yang nanti bisa juga akhirnya jadi happy, jadi ketemu solusi, jadi akhirnya malah besok kita mau belajar lagi, gitu, mau tahu lagi. Iya. Gitu. Ya Jadi gitu lah. semuanya. Mm-mm. Pasan dong, cara malin kita. Oke. Kita lihat lagi, kita bisa share ini ya, jadi ibaratnya alat buat sharing ya. Sharing buat apa namanya? Sekitar pikiran ya. Dari kegundahan, dari ketakutan, Dari kebuntuan juga ya. kebuntuan. Kebuntuan pikiran. Kita bisa sharing di
lewat kartu tarot ini. Udah, yuk buka. Semoga Ini juga bisa jadi pembahasan yang asik kalau misalkan kita nggak ada alat pembahasan, alat apa namanya, nggak ada bahan buat dibicarakan, kita bisa pakai ini buat jadi bahan loh, bahan perbincangan. Ya sekarang ini. Oke, mau tanya apa? Tentang apa? Kapan saya dapat jodoh? wow. Wah. Keren. Kapan dapat juga satu aja dulu. Satu ya? Heeh. Pertanyaannya Sob, tapi kapan ya? Tentang waktu ya. Kita lihat aja. Kartunya seperti apa? Satu lagi kita kupas saja. Waduh, langsung nikah nih kayaknya nih. Dapat yang lebih tua ya, tapi baik. Amin. Tua umurnya doang. Padahal sih wow. Bandel. Hah? Enggak Juga baik gitu. dong. Tapi orang tua masih ada ya, ibu bapak ya. Ada. Jadi gimana? Ini orang tua saya atau saya? Ini kan ngomongin cinta. Nah, ini ngomongin kapan Nikah. bisa dapat jodoh kan? Ambil satu lagi aja di sini. Oh. Kita kupas lagi. Hmm. Kita kupas lagi. Kita deteksi dulu. Oh yang tua apa yang muda? Gitu. Deket apa? Tapi udah jauh? orang tua gimana? Orang tua Nunggu dan support. nunggu jawaban Tika. Untuk mendapatkan jodoh. Dia masih menyerahkan sepenuhnya ya sama Tika ya. Udah. Kalau saya lihat mah kamu ini nanti langsung nikah. Amin. Langsung nikah. Oke. Kalau untuk Desember nih kita mungkin bisa lihat memberi info mengenai peruntungan di bulan Desember atau mungkin Januari. Desember besok. Ah. Kenapa? Ya Tanya. mungkin bisa di. Tapi ini udah perlu dijawab lagi nggak Tika? Nggak usah, nggak perlu. Iya sih. Nah, Dijelasin. ini kartunya nih ya Enggak, guys. sebetulnya teman-teman. Tika nih sudah ada kenangan yang muda, yang tua ada ya. Ah, Kelihatannya. Sebetulnya bisa dibilang kartunya Tika masih menganggap teman sebetulnya kalau dilihat dari kartu-kartunya itu. Jadi sebetulnya misalkan Tika masih menunggu aja, juga mereka juga masih menganggap Tika teman. Jadi yang memulai mereka atau Tika ya buka omongan aja. Oke. Sebetulnya pertemanannya arahnya kemana? Mau dibawa ke mana? Ini kalau dari kartu ini ya Hubungan. sebenarnya sudah terbuka sebenarnya. Ini ada sosok laki-laki Tika. ceritanya ya. Ini ada sosok laki-laki ya. Baik yang sepantar atau yang lebih tua ya, yang dewasa, yang muda atau yang dewasa. Kan ya. boleh berteman dulu. Tapi tinggal Sebenarnya pilih. ada sosok laki-laki sebenarnya tuh kartunya tuh. Tinggal pilih. Sudah tersedia. Tinggal pilih. Ini adalah Tika Tika. yang coba untuk seperti membuka diri ya. Mau Ini. memahami, mau menikmati keadaan dulu, berteman. Mau lihat-lihat dulu, lihat terus kapan dong dilihat-lihatnya. Milih, abis ngeliat milih kayak orang beli sepatu aja. Abis lihat-lihat pilih nih cetaknya warna apa, ukurannya pas nggak. Ini adalah kartu yang wanita yang seperti wanita ke ibu-ibuan ya. Jadi biasanya seorang ibu itu berpikir tentang masa depan, keseriusan atau berarti perlunya sebuah ketegasan gitu ya. Bagus nih pokoknya kartu nggak kayak kartu kita tadi. Ribet. Kartu kita kok kayak tadi bukannya ribet banget ya. Jadi di sini semua memang sudah tergantung Tikanya aja ya. Sebenarnya sudah calon-calon
sebenarnya sudah ada feelingnya mungkin ya, feelingnya mungkin sudah ada calon-calon, tinggal di apa namanya ya, dikasih apa, oli. Bukan. Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Gitu. Oh. Oli apa sih? Emangnya mobil mau motor. Iya, maksudnya kan perlu biar Ntar olinya mau merek apa lagi? Oh, yang murah mahal apa yang pedang. Oke, sekarang Oke. peruntungan buat Itu peruntungan. buat, Jadi gitu ya. Tarot ini nggak asik ya tarot. Nggak ada yang perlu ditakutin, nggak ada yang perlu dikhawatirin ya. Kita takutnya sama Tetap sama sama ya. Tuhan. Oke. Karena Tuhan tuh suka memberi keajaiban. Oke, lanjut. Peruntungan apa maksudnya? ya boleh deh. Peruntungan bulan November. November, bulan Desember, rezeki. November Desember berarti mau tahun baru dong ya? Iya. Tahun baru di mana gitu maksudnya? Ada duit banyak nggak gitu buat tahun baru? Oh ya. Satu lagi. Lagi. Emang belum keluar kartu ini ya, apa, rezeki banyak, tapi itu bisa apa namanya, bisa direncanakan, bisa dibuat, bisa apa namanya. Sekarang kan belum mulai November Desember nih, tapi peluang itu ada gitu loh. Walaupun memang belum keluar apa namanya, kepastian uangnya gitu ya, tapi bisa coba untuk membuka peluang-peluang baru dulu gitu. Coba dari Iya, jadi Tika nih kalau misalkan mau melihat peruntungan dan jalan untuk mencari rezeki itu sebetulnya dibilangnya tuh orangnya santai dan happy ya. Dan ada jalan, selalu ada jalan. Terus udah gitu kamu juga di lingkungan orang-orang yang mensupport, yang mendukung, dan ada teman-teman juga yang juga bisa membawa kamu untuk mencari rezeki gitu. Tapi di sini ada kartu jangan dibikin ragu sendiri gitu. Sebetulnya padahal itu kamu melakukan itu sebetulnya penting dan bagus untuk jangka panjang, kamu suka ragu, suka takut, suka apa namanya mundur lagi, mau maju gitu. Padahal teman-teman terus sedikit sarana terus jalan ke sana untuk mendapatkan rezeki itu nggak bisa dibilang nggak sulit gitu. Tapi kamu suka ragu gitu. Jadi bisa dibilang di sini berubah aja. Siapa tahu nanti jalan kamu yang baru, jalan kamu yang lebih bagus dari yang sudah-sudah mendatangkan rezeki yang lebih bagus juga. Karena lingkungan dan orang-orang yang mensupport tuh sebetulnya merupakan semangat Tika juga gitu dalam mencari rezeki. Jadi kamu jangan ragu, jangan suka pesimis, mau maju mundur lagi. gitu guys. Memang berbeda ya cara ngomong untuk orang-orang yang lebih berpengalaman tuh, ngomongnya beda ya. Oh gitu dong, kita bertiga berpengalaman dan saya juga masih senang belajar dari klien-klien loh. Padahal tuh pelajaran dari klien-klien, masalah dari klien-klien tuh lebih bagus dan lebih mengagetkan peramal pembaca tarot sendiri loh. Iya, tapi memang masalah-masalah mereka tuh bikin kaget loh. Memang luar biasa masalah-masalah. Memang aku akuin ya, memang dari pengalaman butuh pengalaman, banyak experience ya untuk bisa mencapai yang luar biasa. Mencapai omongan-omongan seperti ini nih, bisa ada gitu keluar yang seperti real life gitu loh. Seperti benar juga gitu kenyataan. Gitu. Jadi pengalaman itu perlu pengalaman. Jadi tapi tetap aja kalau bukan kartu kita tadi gimana? Gitu. Jadi kita berapa lama lagi nih kita tutup biar nanti yang denger lihat konten kita nggak bosan. Iya. Jadi kita sampai di sini dulu ya babak pertama ya. Ya cukup. Ya. Jadi nanti abis ini baru ada band. Oke ya, gimana? Mudah-mudahan ya nanti kalau misalkan mau ngeramal sama Tika atau sama saya atau sama
atau Masih sama mungkin. Hasan, atau kalian sendiri, atau kalian bertiga, atau kalian sendiri mau peramalnya ada 3 orang boleh. Pokoknya bisa menghubungi ke Langsung aja datang ke bio ya, di bio Nah. ada nomor kontak ya, di bio data, Nama di apa bio data saya? Instagram. Adminnya. enggak, ini peramal juga, pembaca tarot juga, ini juga saya juga. Jadi nanti mau cerita-cerita tentang apa, asal jangan nomor buntut. Kita nggak terima. Nggak terima ya. Nggak ampuh, ntar kecewa, nomor salah nggak keluar nomornya. Pakai ini dulu ya, warning dulu. Kalau nomor buntut kita nggak terima. Pernah ada yang datang soalnya. Oke, cukup Oke, sekian. ya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dah, Wassalam. cus. Cus. Gini gimana?